Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik para bapak dan ibu, bagaimana materi yang pertama? Semoga bermanfaat ya. Alhamdulillah kita masuk di sesi yang kedua pada hari ini bapak dan ibu. Saya sebelum kita bahas lebih detail tentang konsep koperasi secara keseluruhan, saya ingin memperkenalkan sebuah pendekatan berbeda mempelajari koperasi dengan konsep hijrah kopreneur. Sebelumnya saya akan ingin menyampaikan sebuah konsep dosis kurikulum yang nanti ditawarkan dari hijrah koperasi trainer kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kita memiliki dosis kurikulum berusaha untuk tawazun, balance, seimbang. Di sini kita memberikan sebuah perpaduan. Yang pertama ada istilahnya namanya istilahnya ikhtiar bumi. Yang kedua ada fikih muamalah dan yang ketiga adalah mindset langit. Nah, apa sih maksudnya semuanya ini gitu kan? Nah, di dalam di konsepnya Hijrah Business School dalam hal ini kita belajar tentang konsep koperasi hijrah kopreneur. Kita pun menggunakan dosis kurikulum yang sama Bapak Ibu. Kita akan belajar bagaimana memiliki koperasi yang baik dengan menggunakan dosis pendekatan ikhtiar bumi. Ikhtiar bumi itu kalau bahasa kerennya kita sebut adalah manajemen bumi lah gitu. Kalau kita sebut juga manajemen bumi itu apa sih? Itu manajemen Manajemen umum yang kita gunakan dalam hal bisnis. Dalam hal ini apa? Ya tools-tools bisnis kita akan gunakan seperti itu. Baik manajemen keuangan, ya kan, manajemen personalia, manajemen SDM, manajemen seluruhnya lah, seluruh aktivitas manajemen terkait dengan eh, teori-teori basic dari sebuah bisnis itu pun akan kita bahas. Namanya ikhtiar bumi atau manajemen bumi. Nah, di sini pun ada di hijrah kopreneur itu pun kita nggak hanya bahas dari sisi ikhtiar kita secara personal sebagai seorang manusia. Kita ada juga pendekatan adalah ikhtiar langit gitu kan. Ikhtiar langit itu adalah manajemen langit lah kalau bahasa kerennya gitu kan. Atau dalam konsep utuhnya adalah dia adalah pendekatan spiritual seperti itu. Nah, dua pendekatan atau dosis ini terkesan memiliki gap ya kan, memiliki pemisah ya kan, terpisah antara bumi dengan langit kan seperti itu. Maka kurikulum di Hijrah Business School dalam hal ini Hijrah Kopreneur kita mengakomodir, menjebatani antara pendekatan ikhtiar bumi dengan pendekatan mindset langit. Antara pendekatan manajemen bumi dengan pendekatan manajemen langit. Dengan apa? Dengan konsep yang namanya fikih muamalah. Jadi fikih muamalah itu adalah sarana atau jembatan yang menghubungkan antara ikhtiar bumi atau manajemen bumi dengan mindset langit. Maksudnya gimana sih? Nah, ini ada maksudnya. Dalam konsep hijrah kopreneur, nanti ilmu-ilmu terkait dengan tools bisnis itu paling kita pelajari 20% Bapak Ibu. 20%. Ya. Apa sih maksudnya? Ya, tadi ada istilah gini, nanti saya jelaskan ya, 20%. Yang kedua, untuk hal-hal terkait dengan mindset langit atau manajemen langit, itu pun kita sampaikan hanya 40%. Dia akan berbagi dengan fikih muamalah yang 40%. Artinya porsi pendekatan spiritual itu sebenarnya 80%. Porsi pendekatan tawakal dengan ilmu itu 80%. Sedangkan sisanya 20% justru malah cuman tools bisnisnya, ikhtiarnya gitu. Kok bisa? Nah, inilah yang membedakan antara pendekatan hijrah kopreneur dengan pendekatan bisnis koperasi pada umumnya gitu. Karena begini Bapak Ibu, kita meyakini bahwa apa yang kita peroleh hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini, keuntungan yang besar kita dapatkan hari ini itu bukan semata-mata karena kemampuan kita Bapak Ibu. Kita cuma disuruhnya ikhtiar, tapi yang menentukan lagi-lagi adalah Allah. Artinya sebagian besar apa yang kita peroleh itu ya karena Allah, bukan karena kita gitu. Kita siapa kan gitu kan. Makanya ikhtiar kita pun yang optimal itu paling
gini, kalau kalau Bapak Ibu pernah belajar tentang konsep eh, aktivitas ritual haji dan umroh, dalam hal ini sa'i ya kan, di mana Siti Hajar itu berlari-lari tujuh kali gitu kan, dari Safa ke Marwah. Tujuannya kan untuk dapat air. Dia lari aja, padahal dia meyakini bahwa susah nyari air karena di padang pasir gitu kan. Tapi dia tetap ikhtiar, lari ya 7 kali gitu. Zam-zamnya airnya di mana? Zam-zamnya justru bukan pada tempat yang dia tuju, bukan pada di Safa, bukan pada di Marwah, tapi di mana? Di telapak di kakinya anaknya Ismail, seperti itu. Artinya apa? Ya kita ikhtiar aja, tapi rezeki belum tentu apa yang kita ikhtiarkan. Bisa jadi rezeki itu ada di tempat lain, tetapi tugas kita adalah ikhtiar. Sehingga begini Bapak Ibu, kaki kita melangkah di bumi, sebab hari ini kita hidup di bumi, ya. Tetapi ingat, kita bukan manusia bumi, kita ini manusia langit Bapak Ibu. Karena kita diciptakan untuk masuk surga. Kita diciptakan untuk akhirat. Jadi kita ini adalah manusia langit yang di yang kebetulan lagi yang sekarang sedang transit di bumi. Jadi biarlah kaki kita melangkah di bumi hari ini, karena memang kita lagi di bumi. Tapi ingat, ya. Tapi ingat Bapak Ibu, kita harus tetap pikiran, hati dan perasaan kita harus tetap ke langit Bapak Ibu, ya. Biarlah kaki kita melangkah di bumi, tapi pikiran, perasaan dan hati kita harus tetap ke langit. Orientasi kita adalah ke akhirat. Artinya apa Bapak Ibu? Kesemuanya ini butuh sarana penghubung. Maka butuh yang namanya transformasi dari bumi ke langit. Dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu apa? Fikih muamalah. Jangan juga kita menjadi orang yang seolah-olah sakti, mandraguna. Udahlah, ngedoa insya Allah rezeki datang. Enggak gitu juga Bapak Ibu. Butuh ikhtiar. Jangan juga kita ikhtiar terus, tapi nggak berpasrah, ya. Nggak berpasrah kepada Allah. Ikhtiarnya tawakalnya nggak optimal, nggak maksimal penyerahan dirinya, itu pun sama. Maka butuh ilmu fikih muamalah yang menjembatani antara ikhtiar bumi dengan mindset langit. Biarlah kaki kita melangkah di bumi, tapi ingat, perasaan, hati dan pikiran kita harus tetap ke langit. Ini yang menjadi filosofi nanti bisnis kita di koperasi Bapak Ibu. Nah, kemudian dengan konsep yang tadi itu akan timbul yang namanya kebergantungan total kepada Allah Bapak Ibu. Ya. Kebergantungan total kepada Allah, Allah akan datangkan rezekinya. Dalam bisnis koperasi kita nih, bahwa tetap kita belajar ilmunya, tapi sekali lagi tadi kebergantungan total kepada Allah pun harus dioptimalkan. Insya Allah Allah akan datangkan rezekinya. Konsep ini sangat sederhana Bapak Ibu. Kita kalau mau belajar bisnis gak usah jauh-jauh. Kita kalau mau belajar bisnis, belajarlah dari filosofi penciptaan diri kita sebagai seorang manusia Bapak Ibu. Kita mulai. Pertama, ketika Allah menciptakan manusia, itu dimulai dari bentuk yang namanya ruh. Ya kan? Ruh. Nah, ketika ruh itu bergantungnya total sama Allah, dia lemah, dia tidak punya kemampuan, tapi karena dia punya kebergantungan yang total sama Allah, setiap kebutuhannya itu dipenuhi. Kebutuhan ruh apa? Kebutuhan ruh adalah jasad. Untuk ruh itu hidup Bapak Ibu. Jadi ruh ditiupkan di jadi ruh itu biar hidup harus ada jasad. Jadi kebutuhan akan ruh adalah jasad. Maka Allah penuhi dengan dalam proses pertemuan antara sperma dengan ovum, menimbulkan terjadilah pertemuan antara sperma dengan ovum, timbullah yang namanya bentuk atau jasad. Kemudian bentuk jasad itu bentuk apa? Zigot. Zigot itu pun punya kebutuhan Bapak Ibu. Dia punya kebutuhan. Karena zigot itu lemah, maka kebergantungan total sama Allahnya pun besar. Sehingga karena dia lemah, kebergantungan totalnya sama Allah itu luar biasa. Allah kasih kebutuhannya dalam bentuk apa? Rahim. Jadi zigot itu butuh tempat menempel. Di mana? Di rahim. Allah penuhi rahim. Melalui proses apa? Ya kan? Diperjalankan yang namanya zigot itu untuk menempel di rahim. Bayangkan, zigot nggak punya akal, zigot nggak punya
kekuatan. Siapa yang menggerakkan zigot? Allah. Seperti itu. Yang selanjutnya, terbentuklah bayi dalam kandungan. Tapi ingat, bayi itu butuh makanan, saripati makanan. Siapa yang memerintahkan bayi untuk makan? Siapa yang akan memberikan makanan? Melalui cara apa bayi itu bisa makan, bayi yang di dalam kandungan? Oh, karena bayi itu memiliki kebergantungan yang tinggi, kebergantungan total sama Allah yang besar, maka Allah penuhi kebutuhannya. Allah kasih apa? Allah kasih yang namanya nutrisi. Dalam bentuk apa caranya? Allah buatkan yang namanya plasenta, Bapak Ibu. Jadi sang bayi itu bisa makan, menikmati nutrisi dalam kandungan atau rahim ibunya melalui yang namanya plasenta. Siapa yang memberikan? Allah. Bayi lemah, zigot lemah, ruh lemah, tapi karena 3 zat ini memiliki kebergantungan yang total sama Allah, Allah penuhi. Nanti akan beda lagi ketika sang bayi lahir di dunia ini pun sama. Dia lemah, dia tidak punya kemampuan, dia tidak punya uang, dia tidak punya tenaga, dia tidak punya uang, dan tidak punya waktu yang cukup. Tapi apa yang terjadi? Allah penuhi seluruh kebutuhan bayi hanya dengan cara apa? 2 hal. Menangis dan ngompol. Ya kan? Untuk mendapatkan makanan, bayi cukup menangis. Kenapa Allah kasih rezeki yang luar biasa sama bayi padahal bayi tidak punya kemampuan? Karena bayi menganggap dirinya lemah, merasa dirinya lemah, dan dia tawakal, bergantung total sama Allah, maka rezekinya datang. Nah, kami pun berharap kita semua pengelola koperasi itu memiliki kebergantungan yang total sama Allah. Ya gitu Bapak Ibu ya. Jadi tawakalnya yang benar. Ya. Ini kita cuma ikhtiar doang yang benar, tapi tawakalnya kadang-kadang keliru. Kita kadang-kadang ikhtiarnya maksimal tapi tawakalnya nggak optimal. Kita punya keyakinan tapi keyakinan kita nggak mantap gitu. Sehingga timbul keraguan. Apa timbul keraguan? Ya tadi, seolah-olah rezeki itu kita yang mengusahakan padahal bukan Bapak Ibu. Nah, sekarang kami ingin menyampaikan sebuah konsep dalam hal bisnis, terutama di koperasi. Nanti kita akan coba gunakan instrumennya, tapi hari ini kita akan bahas filosofinya. Ada sebuah pendekatan. Kita ini sebenarnya, atau kita ini bisnis koperasi ini mau cari uang atau membangun kekayaan buat anggotanya. Karena beda antara mencari uang dengan bangun kekayaan buat anggota Bapak Ibu. Kita ilustrasikan seperti kita ingin mendapatkan kupu-kupu. Ya, kita ini mau cari kupu-kupu atau membangun, kita ini mencari uang, ya kan? Atau membangun kekayaan. Kita ilustrasikan begini Bapak Ibu. Ketika kita ingin seolah-olah gini, kita ingin memiliki kupu-kupu, ketika kita ingin memiliki kupu-kupu, maka ada 2 pendekatan. Pendekatan yang pertama, kita akan cari kupu-kupu itu, atau kita akan mengejar atau menangkap kupu-kupu itu. Ini adalah kenikmatan semu. Kenapa kenikmatan semu? Kalau kita sudah dapat kupu-kupu, pasti dia akan lari Bapak Ibu. Yang kedua, kalau kita pendekatannya adalah mencari, menangkap kupu-kupu, itu pun akan ada keterbatasan kupu-kupu. Kenapa? Kita akan bersaing mencari kupu-kupu. Yang ketiga, kita kalau sudah dapat kupu-kupu, pasti kita akan menikmatinya melalui sangkar. Kita simpan kupu-kupu di dalam sangkar. Sehingga akan timbul kecemasan. Kecemasan apa? Khawatir kupu-kupunya lari Bapak Ibu. Jadi ketika kita konsepnya mencari, itu semu. Dan timbul kecemasan. Tetapi kalau kita membangun, maka cara yang terbaik adalah kita membangun taman Bapak Ibu. Membangun taman itu apa? Menciptakan taman. Menciptakan taman itu akan timbul kenikmatan yang berlipat ganda. Kemudian berkelimpahan lahan, saling membantu. Kemudian daun dan bunga kebahagiaan. Datangnya kupu-kupu. Kalau kita punya taman yang luas, saling membantu memberi kebaikan kepada seluruh alam, termasuk pada manusia, maka kupu-kupu akan datang dengan sendirinya di taman. Tanpa kita khawatir kupu-kupu itu lari. Kupu-kupu akan datang lebih banyak tanpa kita harus mencari.
Kupu-kupu itu akan lebih betah hidup di taman tanpa kita harus khawatir kehilangan kupu-kupu. Dan akan banyak orangnya lagi yang akan menikmati kupu-kupu. Artinya pendekatannya jangan mencari rezeki Bapak Ibu. Jangan mencari uang. Tapi bangunlah kekayaan itu dengan melakukan aktivitas kebaikan yang sebesar-besarnya. Filosofi ini pun harus kita terapkan dalam pendekatan pengembangan koperasi, hijrah koperasi planner yang akan nanti Bapak Ibu kembangkan. Nah, karena kita pendekatannya hijrah spiritual koperasi planner, kita pun dalam pendekatan konsep bisnisnya pun menggunakan pendekatan unik atau pendekatan khusus. Setelah dipelajari, ternyata ada keterkaitan atau hubungan antara konsep rukun Islam dengan rukun bisnis Bapak Ibu. Nanti di koperasi hijrah kopreneur pun kita akan menggunakan konsep ini. Dalam rukun Islam itu ada syahadat, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada ibadah haji. Nah, dalam konsep bisnis pun, dalam rukun bisnis ada 5 juga. Ada visi, misi, terkait dengan branding, personal branding. Kemudian ada human resource, ada operation, ada finance, ada marketing. Yang kesemuanya ini memiliki keterpaduan, memiliki hubungan. Saya ambil contoh satu saja. Dalam hal rukun bisnis kita mengenal yang namanya human resource development atau HRD gitu ya. Nah, human resource development ini adalah kan salah satu fungsi adalah bagaimana mendapatkan atau mendatangkan karyawan yang berkualitas, baik, jujur, terpercaya, matang bersikap, memiliki produktivitas. Ini pun filosofinya sama seperti filosofi sholat. Ketika kita ingin sholat, maka ada namanya pensucian dengan cara berwudu. Ketika kita ingin merekrut karyawan, ada namanya penseleksian. Maka penseleksian itu pendekatannya dengan cara konsep seperti konsepnya berwudu waktu sholat. Dalam konsep HRD, manajemen sumber daya manusia, yang menjadi leader itu satu. Maka dalam konsep sholat, ketika setelah azan dan sebelum qomat, setiap orang itu sholat masing-masing, sholat sunnah, qobliyah namanya. Tapi ketika sudah terjadi iqomah, maka semua itu bergabung menjadi satu dengan satu imam sebagai pimpinannya. Ini adalah teori pendekatan manajemen sumber daya manusia yang kita ambil filosofinya dari sholat. Nanti kan banyak lagi filosofi yang bisa kita pelajari. Artinya gini, kalau ingin mengembangkan sisi bisnis koperasi, benerin dulu rukun Islamnya. Insya Allah rukun bisnisnya akan ngikut seperti itu. Insya Allah koperasi kita pun akan berkembang. Itu saya ambil satu sampel contohnya ya. Karena kita hari ini, karena kelas kita yang pertama ini adalah kelas basic, saya nggak bisa sampaikan secara keseluruhan. Nah, kemudian setelah kita secara spiritual ya kita sudah bahas, maka ada tools tadi yang ikhtiar bumi. Kita menggunakan pendekatan tools begini. Ada 7 pendekatan yang ingin kita sampaikan. Saya akan persingkat seperti ini. Yang pertama adalah dalam mengembangkan bisnis koperasi, kita akan menggunakan tools praktis sukses hijrah kopreneur. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki value, gitu ya. Kita harus mempunyai value spiritual Bapak Ibu. Jadi bisnis koperasi kita harus mempunyai basic value spiritual. Nanti kita akan bahas panjang lebar. Yang kedua, kita pun harus punya personal foundation. Artinya apa? Setiap pengelola dan pengurus itu memiliki personal yang baik. Ya, nanti pun kita akan bahas. Yang ketiga, karena kita nanti hijrah kopreneur pendekatan syariah, maka pendekatan yang kita gunakan ada tools logika fikih bisnis. Kita menggunakan logika fikih bisnis. Yang keempat, kita gunakan yang namanya business foundation. Artinya bisnis koperasi kita pun harus ada berpondasi gitu kan. Ya, nanti kita akan panjang secara detail, bahas secara detail. Hari ini saya akan bahas. Kemudian tools yang selanjutnya adalah marketing and branding. Ya. Jadi konsepnya gini. Konsep bisnis itu adalah dalam hal ini dalam konsep koperasi itu adalah bagaimana terciptanya transaksi kan gitu ya. Bagaimana mendatangkan transaksi. Maka kita butuh yang namanya konsep marketing and branding. Bagaimana banyak orang datang ke koperasi kita untuk menjadi anggota koperasi kemudian bertransaksi. Maka perlu yang namanya ilmu marketing and branding. Kemudian yang kita bahas lagi adalah profit and cash. Gitu ya. Profit and cash itu ini bagaimana kita menciptakan, mengkonversi masyarakat umum yang tertarik dengan koperasi itu bisa gabung menjadi anggota koperasi. Kalau masyarakat gabung menjadi anggota koperasi, otomatis akan ada simpanan pokok dan wajib masuk ke kas koperasi. Otomatis cashnya makin besar.
Makanya saya ingin sampaikan bahwa di sini begini Bapak Ibu. Mulai sekarang jangan pernah menggunakan pendekatan omset atau profit, jangan. Jadi mulai sekarang gunakanlah pendekatan case. Berapa banyak uang kas yang kita miliki itu akan meningkatkan kapasitas bisnis koperasi. Kalau profitnya besar pun nggak ngaruh. Kalau biayanya besar juga gitu kan. Ujung-ujungnya kecil. Tapi kita optimalkan di uang case. Ada uang case ada berapa, di bank juga ada berapa. Yang ketiga, yang selanjutnya mohon maaf, adalah kita gunakan business growth. Nah ini nanti terkait dengan konsep pelaporan keuangan Bapak Ibu. Nanti kita ada konsep menarik nih bagaimana pendekatan pelaporan keuangan dengan pendekatan spiritual seperti itu. Yang selanjutnya yang ke berapa? Yang ketujuh ya. Yang ketujuh ya. Yang ketujuh ini ada namanya bisnis sistem. Nah ini yang gak kalah penting tadi yang saya sampaikan di awal bahwa kita ingin membangun sistem. Kita ingin koperasi kita berjalan karena sistem bukan karena orang. Nanti kita akan bahas. Nah yang terakhir adalah super team. Nah ini Bapak Ibu. Kita akan mengedukasi seluruh anggota koperasi itu menjadi anggota koperasi yang produktif Bapak Ibu. Bukan cuma kerjanya minjem gitu kan. Nah, kita ingin terjadi sinergisitas. Terjadi kaderisasi keanggotaan koperasi yang baik. Tidak terjadi perebutan kekuasaan menjadi pengurus ketika koperasi besar, enggak, tapi kita harus ciptakan sistem edukasi sebuah super tim yang kuat, diciptakan kurikulum, jenjang keanggotaan ini harus kita ciptakan agar tidak terjadi konflik di kemudian hari. Justru akan yang timbul adalah nanti akan terjadi dinamisasi keanggotaan. Dinamisasi tim keanggotaan koperasi semakin optimal seperti itu. Nah, yang terakhir, yang gak kalah pentingnya, kita berharap gini, ketika kita menerapkan tools bisnis ini, dengan pendekatan spiritual ini, maka harapan kita punya koperasi yang tersistem. Koperasiku tersistem. Koperasiku tersistem. Tersistem itu singkatan Bapak Ibu. Kita ingin koperasi kita itu tersistem. TERSISTEM. Gitu ya. T yang pertama, kita ingin koperasi kita itu ketika kita menjalankan bisnis koperasi kita tenang ngejalaninnya gitu kan. Nggak khawatir, nggak was-was karena insya Allah halal gitu. Yang kedua, kita enak ngaturnya. Udah punya SOP, menggunakan standar, menggunakan sistem, bukan karena aturan personal, bukan, tapi karena kelembagaan. Yang ketiga P, ya kan? Apa P nih? Rame nasabah, yang ketiga R. Apa R? Rame nasabahnya dan anggotanya gitu kan. Luar biasa kalau kita punya koperasi nasabahnya banyak dan anggotanya banyak, itu luar biasa. Yang selanjutnya S. Nah ini semua karyawan betah. Saya ingin sampaikan gini Bapak Ibu. Mulai sekarang rubah mindset kita, jangan jadikan karyawan sebagai seolah-olah anak buah, bukan. Jadi jadikanlah karyawan sebagai teman sahabat surga, jadikanlah karyawan sebagai sahabat surga kita di akhirat. Gimana caranya? Nanti kita akan bahas. Bagaimana kita mendapatkan karyawan yang baik dan loyal. Yang kemudian selanjutnya, ibadah bisa maksimal. Jangan sampai karena kita sibuk ngurusin koperasi yang besar, makin besar, ibadah kita nggak maksimal. Jangan Bapak Ibu, kita nggak mau seperti itu. Yang selanjutnya S. S itu apa? Semua nasabah loyal Bapak Ibu. Semua nasabah dan anggota loyal. Bayangkan kalau punya nasabah dan anggota loyal, koperasi akan terbantu dengan optimal. Yang selanjutnya T. Terwujudnya kesejahteraan anggota. Karena tujuan dari berkoperasi itu adalah terwujudnya kesejahteraan anggota. Ini dahsyat Bapak Ibu kalau anggota sudah sejahtera. Dia tidak hanya minjem, yang ada dia hanya memberikan uang yang dia miliki untuk koperasi seperti itu. Yang selanjutnya ini yang paling penting, enak makan, enak tidur. Ini kadang-kadang para pengurus kadang-kadang nggak enak makan, nggak enak tidur kalau ada audit gitu kan. Nah kita mau koperasi kita spiritual business. Hijrah koperasi planner itu menggunakan pendekatan spiritual yang menggunakan juga konsep-konsep profesionalisme gitu. Artinya ketika koperasi kita tersistem, insya Allah kita akan enak makan dan enak tidur. Yang terakhir yang gak kalah pentingnya Bapak Ibu, kita ingin koperasi kita menjadi sarana amal jariah kita untuk berbuat kebaikan. Kita ingin menjadikan koperasi ini sebagai batu loncatan, sarana kita untuk masuk surga Bapak Ibu. Maka yang M adalah kita mau mati meninggalkan banyak amal soleh, banyak amal jariah. Kita ingin koperasi kita tersistem Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu pun ingin memiliki koperasi yang tersistem. Baik Bapak Ibu, demikian sesi yang kedua. Mohon maaf kalau agak cepat, nanti kita bisa diskusi. Dan setelah ini saya akan share e-book pertanyaan-pertanyaan umum
Q&A yang terkait pertanyaan masyarakat tentang koperasi syariah, apa sih bedanya dengan koperasi konvensional. Nanti saya akan sampaikan, saya akan share melalui grup ini. Dan mohon jangan puas sampai di sini ya Bapak Ibu. Semoga sukses penuh berkah. Saya Triyono undur diri, mohon pamit. Kurang lebihnya mohon maaf dan insya Allah nanti kita sambung di diskusi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.